Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khairi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Birrul walidain. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala ja'a rajulun ila Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihad faqala ahayyun walidak qala na'am qala fihi ma fajahid rawahul Bukhari wa Muslim wa ashabus sunan illa Ibnu Majah. Wa fi riwayatil li Muslim qala aqbala rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyuka 'ala al-hijrati wal jihadi abtagil ajra min Allah. Qala fahal min walidayka ahadun hayy? Qala na'am bal kilahuma hayy. Qala fatabtagil ajra min Allah? Qala na'am. Qala farji ila walidayk fa ahsin suhbatahuma. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu ubayyuka 'ala hijrah wa taraktu abawayya yabkiyan faqala irji ilaihima fathikhuma kama abtaitahuma rawahu Abu Dawud. Golongan yang berikutnya yang mendapatkan pahala fisabilillah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin kepada baginda Nabi untuk berjihad. Maka Nabi tanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tua kamu masih hidup? Maka dia menjawab, ya, masih hidup ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, fihima fajahid, engkau berjihadlah di dalam kedua orang tua kamu. Artinya Nabi SAW suruh dia pulang berbakti kepada kedua orang tua, berkhidmat kepada orang tua, maka engkau dapat pahala jihad. Berjihadlah dalam kedua orang tua kamu. Jadi berbakti kepada orang tua ini sama dengan jihad. Bahkan sebagian cerita di sini ya, seorang laki-laki dalam riwayat lain Muslim, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, aku membaiat engkau ya Rasulullah atas hijrah dan jihad. Aku mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tanya, apakah orang tua kamu masih hidup? Salah seorangnya. Kata beliau, ya, bahkan keduanya masih hidup. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau ingin dapat pahala daripada Allah? Ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, kalau ingin pahala pulanglah ke orang tua kamu dan perbaguslah muamalah dengan mereka, perbaikilah hubungan dengan mereka, khidmatlah dengan mereka, maka engkau akan mendapatkan pahala fisabilillah. Bahkan sama dengan jihad fisabilillah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dan berkata, aku datang kepada engkau ya Rasulullah untuk berbaiat atas hijrah. Dan aku meninggalkan ke orang tuaku menangis. Ya, semangat. Orang tuanya nangis di rumah, dia pergi untuk jihad, untuk berbaiat dengan Rasulullah. Maka Nabi SAW katakan, pulanglah ke mereka berdua, pulang lagi kepada orang tua kamu, dan buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Ya, buatlah mereka tersenyum sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Nah, hebatnya kedudukan
birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki dari ahli Yaman datang ke Madinah berhijrah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tanya, "Halaka ahadun mil Yaman?" Adakah seseorang keluarga kamu di negeri Yaman? Dia menjawab, "Abawaya, kedua orang tua aku masih ada di Yaman." Maka Nabi tanya, "Adina laka? Apakah mereka berdua mengizinkan kamu ke sini?" Maka dia jawab, "La, tidak." Jadi dia pergi dari Yaman ke Madinah tanpa izin kedua orang tuanya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Irji' ilaihima fasta'dhinhuma fa in adina laka fajahid wa illa fabirrahuma." Sekarang kau pulang pada mereka berdua, minta izin kepada mereka berdua. Kalau mereka mengizinkan, baru kau boleh pergi jihad. Kalau enggak mengizinkan, maka engkau berbakti pada mereka berdua. Ya. Untuk pergi jihad pun ditawakufkan, ya, berhentikan dulu sampai dapat izin kedua orang tua. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala atarajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni ashtahil jihad wal aqdiru alaih. Ya Rasulullah, aku ingin jihad tapi aku enggak mampu untuk pergi jihad. Maka Nabi tanya dia, hal baqiya min walidayka ahad? Apakah masih tersisa kedua orang tua kamu salah seorangnya? Maka dia mengatakan, "Ummi, ibuku masih ada, masih hidup." Maka Nabi mengatakan, "Qabilillah fi birriha." Ya, dapatkanlah Allah dalam berbakti pada ibu kamu. Kalau engkau berbuat demikian, kalau engkau berbakti pada ibumu, engkau adalah seperti orang yang haji, umroh, dan mujahid. Fa anta hajun wa mu'tamirun wa mujahidun. Berbakti pada ibu seperti pahala orang haji, umroh, dan jihad. Subhanallah. Dari Muawiyah bin Jahimah, bahwasanya Jahimah radhiyallahu anhu datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin berperang. Sekarang aku minta musyawarah pada engkau. Bagaimana? Berangkat aku perangnya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya lagi, "Halaka min ummin? Apakah ibu masih hidup?" Maka dia jawab, "Na'am. Ya, ibuku masih hidup." Maka Nabi SAW katakan, "Falzimha fa innal jannah inda rijliha." Ya. Tapi peganglah ibumu, artinya itu berbaktilah pada ibumu, sesungguhnya surga di bawah kakinya. Sesungguhnya surga di bawah kakinya. Ya Rabbi, dalam lafaz yang lain, aku mendatangi Nabi SAW minta musyawarah untuk pergi jihad. Maka Nabi SAW tanya, "Apakah masih hidup kedua orang tua kamu?" Maka aku jawab, "Na'am ya Rasulullah." Maka Nabi katakan, "Alzimhuma," ya, berbaktilah pada mereka berdua, karena sungguhnya surga di bawah telapak kaki mereka berdua. Nah, ini hadis tentang birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua. Pahalanya sama dengan jihad fi sabilillah. Maka sebahagian jihad seperti, ya, tidak boleh untuk pergi jihad sampai dapat izin dari kedua orang tua. Itu, ya. Kalau Al-Quran Allah mengatakan, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Jadi kata ulama, di antara hak-hak yang perlu kita tunaikan banyak nih, hak pada istri, hak pada suami, hak kepada anak, hak kepada tetangga, hak kepada atasan, hak kepada bawahan. Ya. Semua hak-hak di dunia ini yang paling besar, yang paling tinggi adalah hak kepada orang tua. Ya, hak kepada orang tua. Itu yang paling tinggi. Karena Allah mengatakan setelah menyembah Allah, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Allah memerintahkan pada kalian semua jangan menyembah kecuali kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Banyak dalam Al-Quran perintah wabil walidaini ihsana, berbuat baik pada kedua orang tua banyak. Bahkan beberapa kisah para nabi Allah ceritakan bagaimana baktinya mereka kepada orang tuanya. Kata Nabi Isa, Allah mengatakan, "Wa barram biwalidatihi wa kana taqiyya." Ya. Dan Nabi Isa adalah orang yang berbakti kepada ibunya. Ya. Kata Nabi Yahya,
katakan babarram biwalidatihi, babarram biwalidayhi, dan Yahya berbakti kepada ayah dan ibunya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ini punya ayah, punya abinya. Walaupun ulama berbeda pendapat apakah walid di situ, abi di situ adalah artinya bapak kandung atau paman. Ya, intinya bahasa Quran adalah abi. Bahasa Quran apa? Abi, bapak. Nah, bagaimana Nabi Ibrahim berbicara dengan bapaknya yang kafir? Bapaknya itu pembuat berhala. Namrud, ya, itu petugas yang buat patung-patung itu adalah bapak Ibrahim, bapak Nabi Ibrahim, Azar. Namanya Azar, tukang buat patung-patung, tukang buat berhala-berhala. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana cara dia berbicara dengan bapaknya seperti ini? Bapaknya yang kafir nih. Ya abati, lima ta'budu ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Wahai bapakku. Abati ini dalam bahasa Arab panggilan bapak sayang. Ya abi, bapak. Ya abati, lebih halus lagi. Nah, kalau ada bahasa Jawa, ada bahasa kasar, bahasa halus, bahasa promo ya. Berarti ini paling halus. Ya abati, wahai bapakku sayang. Bahasa halusnya. Ya abi itu biasa. Ya abati itu tinggi lagi. Subhanallah. Bagaimana bahasa yang dia pilih? Pilih bahasa yang paling tinggi. Ya abati, wahai bapakku. La ta'budu syaitan. Janganlah kau menyembah syaitan, bapakku. Inna syaitan kana lirrahmani waliya. Ya, karena syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu maksiat. Syaitan itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wahai bapakku, wahai bapakku. Bapaknya marah. Tetapi Ibrahim tentang bahasanya halus. La illam tantahi ya Ibrahim la arjumannak wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, kalau enggak berhenti dari dakwah ini, kalau kau nggak berhenti mengajak aku, mendakwahi aku, kalau kau nggak ikut agama aku, kau pilih agama baru, la arjumannak, aku akan rajam kamu, aku akan cambuk kamu. Wahjurni maliya. Kalau bahasa kita nih, wahjurni maliya itu apa? Pergi jauh-jauh, diusir dari rumah, diusir dari rumah. Nabi Ibrahim alaihissalam diusir oleh bapaknya dari rumah. Jangan engkau nampakkan mukamu di depanku lagi. Allah. Apa jawabannya? Halus ya. Ada sedikit pun menyinggung hati bapaknya enggak. Agar dia bilang, Sa'astaghfirullah bi innahu kana bi hafiya. Sa'astaghfirullah rabbi innahu kana bi hafiya. Ya ayahku, aku akan minta ampun untuk engkau kepada Allah. Aku akan minta ampun untuk engkau kepada Tuhanku. Nah. Wa atazilkum wa tad'u min dunillah, dan aku akan meninggalkan kamu. Oke, kalau kau usir kami, usir saya akan meninggalkan kamu dan sesembahan kamu. Tinggalkan. Insya Allah Allah ada untuk menjaga aku. Sedikit pun tidak ada kata-kata menyalahkan bapaknya, menyakiti hati bapaknya. Nah, bagaimana uslubnya, cara Ibrahim alaihissalam dakwah pada bapaknya yang kafir. Walaupun di situ bapak di situ ada yang mengartikan bapak kandung, ada yang mengartikan paman. Ya, dalam bahasa Al-Qur'an abi. Luar biasa, Pak ya. Subhanallah. Bagian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, man ahakun nasi bi sahabati? Siapa manusia yang paling berhak mendapatkan perbuatan baikku? Siapa manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikanku? Aku punya bos yang selalu ngasih aku duit, kasih aku hadiah. Aku punya kawan-kawan yang selalu membuat aku tersenyum dan tertawa. Aku punya teman berserikat kerja yang bantuku dalam mencari keuntungan. Aku punya istri yang menemaniku siang dan malam susah dan senang. Aku punya anak yang membuat aku tertawa ketika aku sedih. Aku punya tetangga yang mengirim ke rumahku ya, setiap hari makanan. Siapa manusia yang paling berhak aku baiki? Masya Allah. Siapa, Pak? Ummuk, ibumu. Jadi kalau seandainya kamu hanya punya satu senyum di dunia nih, tak ada senyum yang kedua,
maka gunakanlah senyum itu untuk ibumu. Kalau kamu hanya punya satu uang di dunia ini, tak ada uang yang kedua, maka gunakan uang itu untuk ibumu. Kalau kamu punya satu waktunya untuk di dunia ini, tak ada waktu lain, maka gunakan waktu itu untuk ibumu. Kalau kamu punya satu tenaga di dunia ini, maka gunakan tenaga itu untuk ibumu. Apapun kesempatan yang kamu miliki, untuk ibumu. Inilah manusia paling berhak engkau baiki. Ya. Ini manusia paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari kita, Pak. Sekarang nih, bagaimana kita nih, Pak? Jadikan ibu kita nomor sekian, istri pertama, kedua anak, ketiga orang yang dekat dengan kita. Orang tua kita seperti nomor sekian. Padahal kalau seandainya kita nggak punya yang lain, satu saja, satu itu kita kasih ibu kita. Kalau kau tidak punya hari, sudah hari ini, maka hari ini untuk ibumu. Kalau tak punya malam, sudah malam ini saja, ini malam untuk ibumu. Nah itu Pak. Bagaimana birrul walidain, berarti pada orang tua begitu luar biasa. Ummuk, thumma ummuk, thumma ummuk, ibumu, ibumu, ibumu. Thumma abuk, kemudian ayah kamu. Mereka berduanya paling berhak daripada semua orang. Daripada semua orang paling berhak. Imma yablughannakal kibar ahadum aw kilahuma, sampai mereka ketika akan mendapati mereka masa tua, satu atau kedua-duanya. Engkau masih muda, bapak kamu sudah tua atau ibu kamu sudah tua. Fala taqul lahumma uff, maka jangan engkau mengatakan kepada orang tua kamu uff. Kalimat Allah memulai daripada mulut. Kenapa? Karena alhamdulillah mungkin banyak di antara kita yang tidak berani mengangkat tangan ke orang tua kita. Banyak yang bisa dikatakan semua kita ini insya Allah tak pernah angkat tangan, tapi mudah betul kita angkat mulut. Angkat mulut orang tua kita. Maka Allah mulai awal kali Allah katakan, kalau kamu dapat mereka sudah tua, sudah besar, jangan kamu bilang uff. Kalimat ai ibu nih, bapak. Kalimat itu nggak boleh. Kalau seandainya ada, kata ulama, seandainya ada kalimat yang lebih rendah dari uff, maka Allah akan bilang itu. Ini kalimat yang kita anggap biasa kan, sepele. Bapak nih, bu. Kalimat yang nggak ada dapat, kita anggap nggak dosa. Kita anggap tuh tak ada apa-apa. Itu Allah larang, haram hukumnya. Allah larang itu. Jangan bilang uff pada mereka berdua. Wala tanharhuma, jangan hardik mereka berdua. Allah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dipanggil oleh ibunya, Abu Hurairah, maka dia menjawab, labbaiki ya ummi. Dia jawab, labbaik, aku hadir wahai ibuku. Habis itu dia merenung, astagfirullah, suaraku lebih tinggi dari suara ibuku. Aku dia bilang, astagfirullah, ibu bilang Abu Hurairah, aku bilang labbaiki, suaraku lebih tinggi dari ibuku. Dia merasa bersalah karena meninggikan suara di atas suara ibu dia. Maka dia istighfar kepada Allah, ya Allah ampuni saya ya Allah. Kemudian setelah itu dia pergi ke pasar, dia beli 2 hamba saya, dia merdekakan. Semoga ini menjadi kafarah atas dosaku, menjadi kafarah atas penebus atas dosaku. Luar biasa Pak, takutnya dia dia anggap suara dia lebih tinggi dari ibu, dia pun sudah merasa bersalah besar. Maka dia merdekakan 2 hamba saya untuk menebus dosa itu. Seandainya Abu Hurairah radhiyallahu anhu hidup di rumah kita hari ini, Pak, hadir di rumah kita,
Dan dia dengar hari-hari bagaimana anak sama bapaknya keras-keras, ibu sama anaknya, anak sama ibunya, nyalahi ibunya, mengkritik bapaknya, bahkan ada yang mengejek orang tuanya. Gimana deh? Dia ngangkat suara tinggi dikit, lebih aku hadir ibuku, tapi tinggi, itu bersalah. Subhanallah ya, ini bagaimana pentingnya ditekankan kepada semua kita, yang besar, yang masih kecil, ya, anak santri semua, kepada orang tua. Hak yang paling tinggi adalah hak orang tua, ya, hak orang tua. Setelah Allah dan Nabi, maka hak orang tua paling tinggi. Suatu orang bertanya pada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah ahli tafsir. Di antara umat nih yang paling paham tafsir siapa? Ibnu Abbas, karena termasuk dari Nabi. Orang tanya, ya wahai Ibnu Abbas, wabil walani ihsana, berbuat baik kepada orang tua, apa tafsirnya? Ihsana itu apa tafsirnya? Maka beliau mengatakan kalau berbuat baik kepada orang tua banyak sekali, ya banyak sekali bentuk-bentuknya. Kalau diterangkan tak cukup waktu. Oh, nah kalau gitu, kalau banyak betul, oke gini ya. Sekarang apa bentuk daripada ukuk? Apa bentuk daripada durhaka? Kalau terlalu banyak bentuk daripada ketaatan dan berkebaikan kepada orang tua, sekarang tunjukkan kami bentuk daripada durhaka kepada orang tua. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ukuk durhaka pada ibu bapak gini. Seseorang mengibas bajunya di depan bapaknya. Di depan bapaknya. Sehingga debu-debu yang ada di baju tadi, dia kecil, dulu kecil, kena bapaknya sedikit. Kena bapaknya sedikit. Itu durhaka. Itu durhaka. Itu kan nggak ada sengaja kan? Dan kena debu itu kepada bapaknya, itulah durhaka. Gini dengan omongan yang kasar, yang nyakiti hati, perbuatan yang menyinggung orang tua kita. Jadi perintah Allah itu apa? Wala taqul lahuma uff. Kalimat yang kita anggap biasa kan enggak boleh kalau dinyakitin. Nah, ya. Berbakti kepada kedua luar biasa nih. Luar biasa betul. Semoga Allah kasih kita taufik untuk berbakti kepada orang tua kita. Dan dua dosa, ya dalam hadis, dua dosa yang Allah Subhanahu wa taala kemukakan, dahulukan azab sebelum di akhirat. Siksaannya itu Allah berikan di dunia ini sebelum di akhirat. Ada dua bentuk dosa yang siksaannya Allah dahulukan di dunia sebelum di akhirat. Yang pertama adalah kezaliman. Kalau kita berbuat zalim, maka kita akan dibalas di dunia ini sebelum nanti di akhirat. Yang kedua adalah durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua itu dosanya akan didahulukan di dunia ini, sebelum matilah merasakan siksaan Allah. Ya. Maka kita lihat orang-orang yang tak berbakti ataupun durhaka kepada ibu ayahnya, maka bagaimana anaknya berlaku kepada mereka? Ya. Mafil aba fil ab, mafil abna fil aba. Apa-apa yang ada pada anak ada pada bapaknya. Kalau dia durhaka sama orang tuanya, maka anaknya pun akan Allah buat durhaka dengan dia. Ya. Satu orang ulama di Arab itu mengatakan, ini kejadian yang saya lihat sendiri katanya. Satu orang bapak, anaknya besar, tinggal di rumah dia, istrinya sama pembantunya perempuan. Kemudian istrinya meninggal dunia, tinggal bapak dengan pembantu. Maka bapak itu merasa nggak enak serumah dengan pembantu berdua baik. Maka dia pergilah ke rumah anak yang paling besar. Ya, hiduplah di situ, bermainlah di situ, tinggal di situ. Ya bapak karena nggak ada pekerjaan, jadi hari-hari ya, dia di rumah makan, buka sana, buka sana. Lama-lama istrinya nih, nolong sama suaminya. Bapak nih, mana ya? Aku terganggu rasanya.
Nah, komplain istrinya. Kotor rumah dibuatnya, gak ada kerja, ini, banyak komplain. Akhirnya anaknya ini, si suami, bilang bapaknya, Pak, bagaimana kalau bapak tinggal di sini Pak, di belakang, kayak di belakang rumah itu, ada ruang tersendiri. Tinggal di sini ini lebih enak Pak, ini ada AC, ya. Di sini apa lebih dekat kalau mau ke masjid, apa lebih bebas. Maka bapaknya paham, bapaknya paham. Orang tua biasanya terima ya, walaupun di hati sedih. Bapaknya tinggal situ. Ya, sehari 2 hari, maka datanglah pembantu antar makanan, enggak piring siang baru diambil malam, piring malam baru diambil besok pagi. Ya lama nggak terlalu terurus. Sampailah bapak ini meninggal dunia. Ketika sudah meninggal di kuburin, maka dia datang ke kamar ini untuk bersih-bersih kamar ini. Maka dia lihat ada piring bekas bapaknya ini belum diambil lagi. Ya. Banyak baju bapak, baju kotor bapaknya itu ya situ terkumpul. Ada yang mikirin, ada yang perhatikan. Ketika dia mengambil piring ini, laki-laki ini punya anak kecil, diambil piring itu. Kata bapak ini, ngapa ini sini piring tuh, dicuci. Enggak, aku simpan nih. Kenapa? Aku akan simpan piring ini untuk aku gunakan nanti kasih makan bapak. Kasih makan bapak. Kenapa? Karena bapak gunakan piring ini kasih makan kakek. Subhanallah. Dan nampak, baru dia nangis. Ya Allah. Sebagaimana kamu berlaku pada orang tua kamu, nanti anak kamu akan berlaku pada kamu seperti itu. Jadi dosa untuk orang tua Allah dahulukan siksaannya di dunia. Semoga Allah kasih kita taufik untuk betul orang tua kita, insyaallah. Yang sudah tak punya orang tua, ya kita doakan mereka. Banyak buat amalan, Allah kirimkan untuk mereka pahalanya. Insyaallah. Semoga Allah kasih taufik. Terus asai alat armalah wal miskin. Berikutnya, golongan berikutnya yang termasuk fisabilillah, orang yang menolong janda-janda dan orang miskin. Nah, janda-janda yang tak punya suami, banyak kebutuhan, ya dia menolong orang miskin. Dia ini sama dengan jihad fisabilillah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa asibuhu qala wa qal qa'im la yaftur wa qas-sha'im la yuftir rawahul Bukhari Muslim wa Majah illa annahu qala as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa kalladzi yaqumul laila wa yasumun nahar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menolong janda-janda, para mujahid, ya berjihad meninggal dunia, maka istri-istrinya tinggal janda. Ingat, siapa yang akan menafkahi mereka, menolong mereka? Orang yang menolong janda-janda. Dan orang miskin, ini seperti orang yang berjuang jalan Allah. Kal mujahid fi sabilillah, seperti mujahid fi sabilillah. Aku mengira Nabi mengatakan, dan seperti orang yang berdiri sholat tidak pernah bosan, dan seperti orang yang berpuasa tak pernah berbuka. Sholat terus, puasa terus, itu pahalanya didapati oleh orang-orang yang membantu janda-janda yang nggak mampu. Ini mungkin amalan ini Pak ya, nampaknya bantu janda, wah semangat ya. Bantu janda yang tua-tua. Nah, semangat nggak? Janda kembang pun semangat. Lain niatnya enggak? Lain niatnya. Nah, ya bantu janda-janda yang dia ada keperluan, kita cukupi keperluan dia. Doa orang miskin, ya. Luar biasa nih Pak ya. Orang miskin, janda-janda, yatim piatu, orang-orang tua yang sudah uzur ya gak mampu, itu kita bantu semua. Ini pahalanya seperti berjuang di jalan Allah. Orang yang membantu orang janda-janda dan orang miskin seperti mujahid fisabilillah, dan seperti orang yang bangun malam dan berpuasa di siang hari. Kadang-kadang kita tak mampu sholat tahajud, ya.
Kadang-kadang kita nggak bisa puasa Senin Kamis. Puasa itu wajib Ramadan sepanjang tahun pernah puasa. Ya, ada orang yang kita lemah, nggak mampu tahajud. Kita hanya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang 5 waktu kan. Selain itu kita nggak mampu tambah sholat sunat. Apa Pak untuk mengejar ketinggalan tadi? Bantu orang miskin, ya, bantu janda-janda, bantu orang lemah. Karena pahala-pahala yang kita nggak bisa buat itu didapati dengan membantu hamba orang lain. Nah, ini berbahagialah orang yang Allah kasih sifat dermawan, sifat pemurah, ya. Kadang dia lebih tinggi derajatnya ditimbang orang yang ahli ibadah. Ya, ini luar biasa. Masalah janda, ya. Bantu kalau bisa bantu tanpa tahu. Nah, baru hebatnya. Tanpa dia tahu siapa yang bantu dia. Nah, kalau dia tahu dibantu dari Pak Rizal, bahaya. Ada dari batu nih kan. Kalau bisa, bahkan dalam fikih, dalam kami tadi belajar kitab nikah nih. Dalam kitab nikah nih ada tadi masuk dalam bab meminang. Ya, meminang. Hukum meminang. Apa hukum meminang nih? Khidbah meminang. Kalau perempuan tadi belum pernah nikah, ya, jadi dia belum pernah nikah dan tak ada iddah, ya, maka kita boleh meminang dengan terang-terangan. Kita boleh meminang dengan terang-terangan. Aku ingin nikah dengan kamu. Terang-terangan nian, boleh. Atau dengan sindiran. Wanita sepertimu siapa yang menolaknya? Nah, sebenarnya dengan sindiran, boleh. Tapi kalau perempuan tadi janda, ya, sudah menikah dan dia masih menunggu masa iddah, maka apa hukumnya? Tidak boleh meminang dengan terang-terangan, haram hukumnya, haram. Walaupun dia nggak bersuami janda kan, tapi dia masih menunggu masa iddah, maka haram hukumnya meminang dengan terang-terangan. Dengan sindiran? Juga. Ya, kan kayak mana? Ya, sama lah. Dan di antara meminang dia, mengkhidbah dia dengan terang-terangan adalah dia mengatakan, sekarang adik tenang lah, keperluan adik abang nanggung. Nafkah adik siang malam abang yang nanggung. Itu ya agama transfer. Itu kalimat termasuk meminang dengan terang-terangan. Haram hukumnya. Ya, luar biasa. Jadi kalau bisa bantu orang tanpa tahu dia, ini luar biasa pahalanya. Ya. Jadi kata Nabi, ya, laki-laki akan dapat naungan di bawah naungan arsy Allah, di antaranya apa? Wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ya'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya dan dia sembunyikan sehingga tidak tahu tangan kirinya apa yang dibuat oleh tangan kanannya. Dan orang lain tangan kanan, tangan kiri kan tahu apa yang dibuat tangan kanannya. Insyaallah Pak ya. Nah, ini baru luar biasa nih Pak. Nah, terus berikutnya iyadatul marid wa munasaratul hakim fil haqqi wal ibtiad an syarr. Menjenguk orang sakit, membantu pemimpin atas kebenaran dan menjauhi keburukan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man jahada fi sabilillah kana dhaminan 'ala Allah, wa man 'ada gharidhan kana dhaminan 'ala Allah, wa man dakhala 'ala imamihi yu'izzuruhu ayyansuruhu fil haqqi kana dhaminan 'ala Allah. Wa inda Tabrani aw qa'ada fi baiti fasaliman nasu minhu wasalima minan nas. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, barang siapa yang berjihad fisabilillah maka dia jadi tanggungan Allah. Dia jadi tanggungan Allah. Dan barang siapa yang menjenguk orang sakit, dia pun ditanggung oleh Allah. Dan siapa yang masuk ke imam, ke pemimpinnya, membantu dia dalam perkara yang hak, dia pun
ditanggung oleh Allah. Jadi 3 golongan yang Allah tanggung dalam jaminan Allah, Mujahid fisabilillah, yang kedua orang yang menjenguk orang sakit, dan yang ketiga orang yang membantu pemimpin dalam perkara yang hak. Ini dalam tanggungan Allah, dalam jaminan Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi riwayat yang keempat, kalau ini riwayat lain yang mengatakan orang yang dalam tanggungan Allah, jaminan Allah, siapa? Orang yang duduk di rumahnya sehingga orang-orang selamat daripada kezalimannya dan dia pun selamat dari orang lain. Dia tak memilih orang lain dan orang lain tak menzalimi dia. Nah, ini dalam tanggungan Allah. Tapi ini kapan berlaku? Nanti dekat hari kiamat. Kalau sekarang belum lagi. Kenapa? Karena kita masih perlu bermasyarakat. Ini hadis menyuruh kita untuk menyendiri, tinggal di hutan. Enggak. Tinggal di hutan menyendiri sehingga kita enggak bergaul dengan orang-orang, ya. Tapi di akhir zaman nanti, dekat kiamat, ini perlu. Kenapa? Karena enggak ada lagi manfaat untuk bergaul dengan manusia. Karena tak dapat lagi kebaikan dari mereka, dan mereka pun tak mau diberi kebaikan. Ya. Begitu rusaknya zaman ketika itu, tak mungkin diperbaiki lagi. Maka kalau sudah seperti itu, waktunya uzlah, kita menyendiri. Sehingga orang lain tak zalimi kita, dan kita tak menzalimi orang lain. Kapan masa itu? Nanti, ya, belum sekarang, Pak. Sekarang masih perlu bermasyarakat. Ya, apa hadisnya? Seseorang yang bergaul dengan manusia, bersabar atas akhlaknya mereka, bersabar atas gangguan yang didapati dari manusia lain, itu lebih baik daripada orang yang sendirian, hidup sendirian. Nah, ya. Jadi zaman sekarang masih kita bergaul dengan orang-orang, insyaallah. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 hadis lagi, Pak. Baru tamat ini. 4 golongan lagi. Apa kamu boleh tanya ya, insyaallah. Bagaimana cara kita berbakti sama kedua orang tua kita, Ustaz? Ketika kedua orang tua kita itu sudah ada lagi, Ustaz. Bagaimana ya berbakti yang bagus terhadap orang tua kita? Ya, ketika orang tua kita enggak ada lagi, bagaimana cara berbakti? Nabi mengatakan, pertama, kita menyambung silaturahim dengan orang-orang yang ada hubungan dengan orang tua kita. Kawan bapak kita, kawan ibu kita, ya, masih hidup, mereka itu kita baiki. Ya, Sayyidina Abdullah bin Umar melihat seseorang kawan yang dulu kawannya Sayyidina Umar. Ya, kawannya bapak dia. Ini Abdullah bin Umar, anaknya kan. Dia sama laki-laki Arab Badui, dia nih dulu kawan bapak saya, kawan Sayyidina Umar. Ketika dia menyambut itu, dilemparkan permadani, diikram. Ya Abdullah, mengapa kau seperti ini? Ikram aku. Engkau adalah kawan bapakku. Engkau adalah kawan bapakku. Jadi kita berbuat baik kepada mereka, orang tua kita, caranya berbuat baik kepada kawan-kawannya. Kalau masih ada keluarganya, abang bapak kita, adik bapak kita berbuat kepada keluarganya. Itu pertama. Ya. Yang kedua, kita buat amalan, pahalanya kita hadiahkan orang begitu. Dengan sedekah, bangun masjid, ya, atau khatam Quran, ya. Kita buat amalan, hadiahkan pahalanya untuk ibu bapak kita. Pernah dengar nggak zikir fida? Zikir fida, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah 70.000 kali. 70.000 kali. Nah, ini bagus diamalkan. Tidak. Apa fadilahnya? Allah akan hindari dari api neraka. Baca ini 70.000 kali, hadiahkan untuk bapak kita. Ya, hadiahkan untuk bapak kita yang sudah meninggal dunia. Ini termasuk berarti orang tua kita. Ya, zikir fida namanya. Kalau ibu kita meninggal dunia, baca lagi 70 kali. Ya, terakhir itu jadi kita. Kita masih hidup kan, masih mungkin beramal. Dahulukan mereka yang sudah meninggal dunia. Hadiahkan untuk mereka. Namanya zikir fida 70.000 kali. Ya, la ilaha illallah. Kapan dibaca, Ustaz? Bebas. Harus sekali duduk? Enggak harus. Boleh dicicil.
Boleh dicicil, boleh beberapa hari. Boleh beberapa hari. Yang penting jumlahnya 70.000 kali. Ya, jadi berarti kepada kawan-kawannya, kemudian buat amalan untuk orang tua kita, ya, dan doakan mereka, jangan tinggal doa untuk mereka. Ya. Lagi Pak, soal pertanyaan masih panjang, masih 6 menit lagi. Ada? Iqbal Pak, lanjut masalah jandol tadi. Biaya jandol di sana. Ya. Apa dia? Hah? Dikeroyok? Boleh. Boleh. Keroyokan. Satu keluarga misalnya 5 orang, kita, istri kita, anak kita 3 orang, atau kita panggil kawan kita, lalu santri kita kumpulkan, kita bagi-bagi 70.000 kali, boleh. Tapi semua satu niat, ini untuk si fulan. Jangan sampai ini untuk bulan, ini untuk bulan lain. Nggak bisa ya. 70.000 kali satu orang. Ya, niat. Ya. Iya. Iya, betul. Kan kadang ada orang yang dia sudah ngomong cerai, belum Tetap malu. Tahun kemudian baru disidang. Masa iddahnya itu setelah sidang atau waktu dia ngomong cerai? Nah, ini ya masalah yang ada di Indonesia. Aslinya sebenarnya kalau menurut saya tetap masa iddah itu dihitung dari waktu cerai, bukan dari waktu putus tetap halu. Itu hanya resmi pemerintah saja, surat menyuratnya, ya, formalitas. Ya. Masa cerai itu bermulai dari lapas suami. Ya. Mau disahkan tak disahkan oleh KUA, salah cerai. Ya. Tuh. Jadi masa iddah dari situ mulainya. Berlaku dari situ. Masa iddah, paham? Masa iddah menunggu. Ya, masa iddah itu perempuan tadi, ya, nafkahnya masih pada suaminya. Suaminya bekas, ya, masih wajib memberikan nafkah dan sukna. Ya. Kemudian makanya suaminya kalau iddah talak raj'i, talak ada 2, banyak yang dipikir. Kalau masih talak raj'i, maka suaminya masih berhak untuk kembali kepada dia. Ya, untuk rujuk kembali kepada dia. Maka itu perempuan yang lagi masa iddah jangan diganggu karena masih ada hak suami pertama. Kalau putus masa iddahnya, baru boleh masuk gitu. Namanya kita tidak nyimpang gitu. Ini ada orang nanya sama saya, tapi saya tidak bertanya jawab. Apabila seseorang keluar dari agama Islam dan mempercayai ajaran agama lain, setelah 3 tahun kemudian dia mau kembali lagi ke Islam, bagaimana? Boleh atau tidak? Bolehlah. Ya. Itu diterima Allah nggak Tuhan? Terima. Dia sudah duakan Allah. Iya, walaupun duakan Allah. Ya, walaupun berkali-kali. Allah Maha terima, Allah Maha pengampun. Ya. Orang Islam murtad, Islam lagi, murtad lagi, Islam lagi, murtad lagi, boleh. Berkali-kali boleh. Ya. Boleh. Boleh. Jangan bilang Islam, boleh. Ya, selagi masih hidup boleh. Yang dalam Quran, sesungguhnya Allah memaafkan semua dosa kecuali syirik. Itu kapan? Kalau dia meninggal tanpa tobat dari syirik. Allah akan ampuni dosa syirik itu. Ya, tapi kalau sebelum meninggal sudah tobat, Allah ampuni. Nah, cuma bedanya. Kalau orang murtad, maka dia dianggap masih hukum Islam masih tertuju pada dia. Islam murtad,
3 tahun dia murtad, maka Islam lagi, maka ketika dia masuk Islam lagi, dia wajib mengqadha salat 3 tahun. Wajib mengqadha puasa 3 tahun. Iya. Ya, karena ketika dia murtad, hukum Islam masih tertuju pada dia. Kalau dia nanya apa? Kalau dia nanya apa rasanya Pak? Kalau memang Allah terima tobat. Jadi dia nanya sama saya kan, masih sampai sekarang masih Kristen. Allah terima tobatnya. Tidak terima. Banyak Quran nanya. Tidak terima lagi. Jangan ya, Allah terima. Kita dalam Al-Quran itu kalau berbalik-balik Islam Kristen nanti lama-lama itu dicap hidayah dari Allah. Ada gitu, tapi tetap kita sebagai orang ini yang ditanya tak boleh kita itu kan hak Allah maafkan. Kita harus bilang Allah maafkan. Ya. Nah, sampai kita bilang Allah nggak maafkan, berarti kita mengambil haknya Allah. Perempuan nggak dia nikah sama orang agama Kristen, ikut agama Kristen sudah 3 tahun, suaminya meninggal. Ya. Dia mau balik Islam juga, tahu saya tidak bisa lagi. Bisa, bisa, Pak. Bisa, Pak. Besok jadi tema tentang yang orang tidak. Maksudnya itu sebenarnya. Nah, Poin terakhir itu namanya. ya poin terakhir. ya. Ya, insyaallah ya. Semoga Allah kasih taufik. Kita doakan baik kawan-kawan kita, saudara kita yang ada di Palestina, semoga Allah SWT menjaga mereka. Allah SWT menyelesaikan semua masalah-masalah mereka. Allah tenangkan hati mereka. Allah cukupkan semua keluarga mereka. Allah SWT bahagiakan mereka. Allah obati kesedihan mereka. Ala hadin ya lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah bihamdi, subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullahi wa barakatuh.